Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasika Khairunisa dengan NIM 182200026. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat kasus ada seorang nenek di mana nenek tersebut membuang sampah ke mulut kudanil di kebun binatang Taman Safari Indonesia dan sempat viral beberapa minggu yang lalu. Dengan alat bukti rekaman CCTV, Kepolisian Resor Bogor segera melakukan pemeriksaan. Wanita parubaya ini terbukti melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan berdasarkan pemeriksaan saksi, pelapor, dan terlapor. Namun demikian, ia mengaku tidak ada niat untuk menyakiti hewan yang dilindungi tersebut. Sebab saat kejadian itu, ia hanya berniat membuang sampah. Tapi kemudian sampah yang dibuang justru masuk ke mulut kudanil yang sedang dalam keadaan menganga. Nah, yang jadi bahasan kita kali ini, apa saja sih unsur sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana? Mari kita klasifikasikan dua faktor yang menyebabkan kesalahan seseorang, kesalahan dalam bertindak. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sengaja, yang kedua adalah lalai. Di mana dalam hukum pidana, sengaja dan lalai itu masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan. Sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya itu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini juga dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Strafzonderschuld. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian kesengajaan atau dolus. Kesengajaan sendiri dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Kesengajaan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan, di mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Yang kedua adalah kesengajaan karena keinsafan kepastian. Apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah kesengajaan keinsafan kemungkinan, di mana kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Nah, poin yang kedua adalah kelalaian, di mana menurut Van Hammel kelalaian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karena kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Nah, mari kita tarik kasus pada nenek yang membuang sampah di Taman Safari tersebut. Meskipun ia sudah meminta maaf dan mengaku kalau ia tidak sengaja, dalam opini saya, ia melakukannya dengan sengaja. Ia membuang sampah dengan kesadaran penuh. Nenek ini masuk dalam kategori sengaja jenis kedua, yaitu kesengajaan secara keinsafan kepastian. Akibat pasti akan muncul mengikuti dengan perbuatan. Kudanil ini tidak akan memakan sampah botol plastik kalau nenek tersebut tidak membuang sampah sembarangan. Dengan usia seperti itu, seharusnya nenek tersebut dapat berpikir secara sehat. Kalau membuang sampah sembarangan, pasti banyak akibat yang akan muncul. Membuang sampah sembarangan pasti akan mencemari lingkungan.
Karena dalam pemeriksaan pelaku atau nenek ini sudah dinyatakan sebagai tersangka, ia terjerat pasal 302 KUHP yang berbunyi ia akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut supaya tidak membuang sampah sembarangan dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.